Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan. Sekarang kita masuk ke pembahasan teknis ya. Masuk ke pembahasan teknis yaitu masih dengan pembahasan margin pemasaran pada komoditas pertanian. Studi kasus yang akan kita bahas ini adalah penelitian yang berjudul terkait dengan efisiensi pemasaran durian di Desa Wisata Durian Kelurahan Sumber Agung, seperti itu ya. Nah, kita akan melihat efisiensi. Pada penelitian ini sebenarnya yang dibahas banyak ya. SCP-nya juga dibahas, tapi akan kita fokuskan pada marketing marginnya dan biaya pemasaran dan perhitungan keuangannya pada pemasaran di komoditas pertanian. Oke, biasanya pada pembahasan terkait dengan efisiensi pemasaran ini kita akan mengetahui terkait dengan saluran pemasaran yang ada dulu gitu ya. Biasanya di sini kita ketahui ya, saluran pemasarannya itu setidaknya ada 4 ya untuk pemasaran durian. Ada saluran pemasaran satu yang ini ya, di mana petani langsung menjual ke konsumen akhir. Yang kedua, saluran pemasaran yang kedua yaitu petani juga langsung menjual ke konsumen akhir, tapi mungkin ada sistemnya yang berbeda, sistem sewa semalam. Kemudian yang ketiga, petani menjual ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen akhir, berarti yang terlibat lembaga pemasarannya adalah pedagang pengecer. Yang keempat, lebih panjang lagi, yaitu petani menjual ke pedagang pengempul menjual ke pedagang pengecer, baru ke konsumen akhir, seperti itu. Oke, nah kita mari melihat marginnya. Nah, di sini ada pembahasan yang lain ya. Ini struktur pasarnya juga, ada perilakunya, keragaan pasar ya. Biasanya efisiensi itu masuknya ke keragaan pasarnya atau performancenya. Oke, kita bisa melihat di sini ya margin pemasaran durian di Kelurahan Sumber Agung ya dari keempat saluran ya, dimana kita melihat saluran pertama dan saluran kedua itu langsung dari petani dijual ke konsumen. Maka dari itu di sini kita melihat harga jual petani di saluran pertama 26.000 ya, dijualnya ya 26.000 gitu karena langsung ke konsumen. Di sini juga harganya 25.000 ya, ini 25.000 dijual ke konsumennya. Nah, ini farmer share-nya. Farmer share 100%. Kenapa 100%? Kita balik lagi ke rumus ini ya. Ini nggak usah dilihat dulu, ini saja ya. Harga usaha tani dibagi harga eceran dikali 100%. 100% dari mana? Ya 26 dibagi harga konsumen akhir, karena sama ya, langsung ke konsumen. Jadi 26 dibagi 26 juga dikali 100%, ya 100%, seperti itu. Nah, ini kita ngelihat yang menarik di saluran ketiga dan keempat, di mana saluran ketiga ada lembaga pemasaran yaitu pedagang pengecer, di mana petani menjual ke pedagang pengecer dulu, baru ke konsumen akhir. Petani menjual ke pedagang pengecer dengan harga 9.500 per buah ya. 9.500 per buah. Dan pedagang pengecer dijual ke konsumen 35.000 per buah ya, buah durian seperti itu. Ini ke konsumen akhirnya ya, sama kan, makanya sama di sini ya menjualnya itu. Tapi pedagang pengecer ini punya atau mengeluarkan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan. Ada dua, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya transportasi. Ya, tenaga kerja 150, transportasi 125. Sehingga totalnya 275. Nah, berapa margin pemasarannya? Ya gampang. Margin pemasarannya sebenarnya tinggal 35.000 dikurangi dengan 9.500 saja. Ya, akhirnya ketemulah yang namanya 25.500, itu margin pemasaran gitu. Tapi ada yang namanya resiko, ternyata ada resiko pemasaran. Resiko pemasaran itu 10%. Di sini nggak pakai produk referensi gitu ya, langsung aja 10% dari 25.500, ketemulah 2.550 seperti itu ya. Harusnya ini 2.500, 2.550 betul gitu ya. Sehingga margin keuntungannya adalah berapa? Margin keuntungannya adalah margin pemasaran dikurangi dengan 2.550. Coba teman-teman bisa hitung gitu ya. 25.500 dikurangi 2.550, itu ketemunya
adalah 22.950 ya, 22.950. Kenapa di sini margin keuntungannya adalah 22.675? Iya, karena yang dicari adalah keuntungan. Berarti keuntungan itu harus dikurangi apa lagi? Harus dikurangi dengan biaya. Biayanya berapa? Biayanya adalah 275 gitu. Jadi 20.675 itu ketemunya adalah 2 ini dikurangi ini, ketemulah ini, seperti itu. Nah, rasio profit margin itu dari mana gitu ya? Rasio profit margin itu ketemunya dari mana? Ya, profit itu berarti keuntungan ya. Keuntungan dibagi dengan margin gitu. Keuntungannya adalah 22.675 itu ya, dibagi dengan marginnya itu berapa gitu. Marginnya itu berapa? Tadi margin pemasarannya adalah kita lihat margin pemasarannya adalah mohon maaf, dibagi dengan biaya ya. Mohon maaf, rasio profit margin itu profit margin itu keuntungan ini 22.675 dibagi dengan biaya ini 275 yang dikeluarkan, sehingga ketemulah 82,45 itu. Nah, ini harga konsumen akhir ya, sama ya, 35.000. Total biayanya dalam satu saluran ini berapa biaya pemasarannya? Ya karena kita ketemunya sama satu lembaga ya 275 gitu. Total margin pemasarannya berapa? Ya sama ya, margin pemasarannya sih cuma harga akhir dikurangi harga jual petani gitu. Dan keuntungannya berapa? Ya keuntungannya karena satu lembaga ya ini gitu. Satu lembaga 22.000 sama. Rasio profit marginnya ya cuma satu doang gitu. Itu yang di saluran ketiga. Yang di saluran keempat, kita dari petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, sampai dengan konsumen akhir. Petani menjual 9.000, dijual ke pedagang pengumpul. Dari pedagang pengumpul dijual ke pedagang pengecer 20.000. Nah, tapi pedagang pengumpul sendiri mengeluarkan biaya gitu ya, mengeluarkan biaya. Itu ada biaya ini tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja, ada biaya transportasi gitu ya, biaya transportasi ada juga gitu. Tapi mohon maaf, ya betul, ini 1.000 sama 1.500, ada 2.500 untuk biaya pemasarannya. Kalau ditanya margin pemasarannya berapa, ya 20.000 dikurangi 9.000 gitu ya, harga jual lagi ke harga waktu belinya di petani, ketemu 11.000 gitu. Keuntungannya berapa? Ya 11.000 dikurangi dengan 2.500, ketemu 8.500 gitu. Nah, rasio profit marginnya dari mana? Ketemu 3,4, yaitu 8.500 dibagi dengan biayanya. Biayanya berapa? Biayanya adalah 2.500. Oke. Kemudian dari ini 20.000 gitu ya. Dijual, ini udah dibeli oleh pedagang pengecer 20.000. Kemudian pedagang pengecer menjual ke konsumen 35.000, sama lah ya sama yang sebelah sini gitu ya. Tapi biayanya ada yang seperti ini dan ada 10%-nya juga dan sebagainya. Akhirnya ketemulah biaya pemasarannya 312 rupiah per buah. Kemudian margin pemasarannya ya 35.000 dikurangi 20.000, 15.000 gitu. Ada resikonya 1.500, 10%-nya. Kemudian keuntungannya ya 15.000 dikurangi 1.500 dikurangi 312,5, ketemulah 13.187. 42 ketemunya dari mana? 42 ketemunya dari ini margin keuntungannya, kemudian dibagi dengan biayanya atau 312 itu. Kemudian ini totalan semuanya. Margin pemasarannya totalnya berapa? Ya 15.000 ditambah dengan ini gitu ya. Selisih antara 35.000 selisihnya dengan 9.000 itu berapa? Keuntungannya ya keuntungan setiap lembaga itu berapa, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan sih, detailnya ada di jurnalnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari file yang saya berikan. Itu saja dari saya untuk mata kuliah manajemen
manajemen pemasaran pertanian, khususnya pada studi kasus di jurnal ya, terkait dengan efisiensi pemasaran buah durian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.